Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga pada pagi hari ini. Dan semoga dengan riang gembira anak-anak kami belajar pada pagi hari ini. Selamat mengikuti video berikut ini. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 2 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajarannya antara lain adalah siswa dapat menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang berikutnya, siswa mampu menjelaskan sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita upayakan capai hari ini meskipun kegiatan pembelajaran kita melalui daring atau belajar dari rumah. Nah, anak-anak perhatikan gambar itu adalah usaha penjualan bibit tanaman. Perhatikan gambar di samping. Menurutmu apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Nah, meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjualan tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Nah, sekarang kamu tahu kan betapa besarnya jasa penjual bibit tanaman tersebut? Nah, menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai, ya, mulai dari hari ini. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, berikut caranya adalah yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian, ya. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Ketiga, menjunjung tinggi jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, kamu telah mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Nah, bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjadi sikap saling menghargai satu sama lain? Nah, ini kamu diskusikan dengan orang tua. Nah, dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan menerapkan tanggung jawab, dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan di masyarakat. Nah, sekarang bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Nah, tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Kekacauan terjadi di mana-mana. Tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Nah, selain itu, tanpa adanya tanggung jawab, tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat.
Nah, oleh karena itu, biasakanlah bersikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, marilah kita merenungkan di sekolah kita ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, dan penjaga sekolah. Nah, bagaimana jika semua orang di sekolah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Nah, nanti itulah tugas anak-anak kami menuliskan penjelasannya. Nah, di rumah tolong bekerja sama dengan orang tua tentang bagaimana jika semua orang dalam keluarga tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Apa yang akan terjadi? Nah, itu juga nanti bisa sharing dengan orang tua kita dan hasilnya tuliskan dalam bentuk hasil diskusi berbentuk beberapa cerita atau beberapa paragraf. Nah, sehingga dengan demikian anak-anak kami bisa membandingkan bagaimana kita bertanggung jawab di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Nah, ini tidak terlalu sulit untuk anak-anak kerjakan, maka cobalah dikerjakan dengan baik, dengan hati, dan dengan penuh semangat. Jangan merasa terbebani dengan kegiatan belajar. Nah, itu saja yang Pak Guru sampaikan, sangat singkat namun cukup bermakna. Terima kasih dan selamat belajar.